Batik sebagai karya seni rupa daerah. Kamu dapat membuka pelajar 5 halaman 79. Ya, akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang batik. Alat dan bahan membatik. Alat yang pertama adalah canting, lalu gawangan, dingklik, wajan, dan kompor. Untuk bahannya, yang pertama adalah kain mori, lalu malam atau lilin, dan yang terakhir adalah zat pewarna. Fungsi dari alat pembuat batik. Yang pertama, tadi kita sebutkan canting. Nah, kamu bisa memperhatikan gambar canting di sebelah kiri. Ada beberapa bagian dalam canting, yaitu cucuk, nyamplung, dan gagang. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, cucuk. Fungsinya sebagai jalan keluarnya cairan lilin batik atau malam. Jadi ini merupakan jalan keluarnya ya. Jadi nanti cairannya keluar dari cucuk. Yang kedua adalah nyamplung. Fungsi dari nyamplung atau nyamplungan yaitu untuk mengambil sekaligus menampung cairan lilin panas dari wajan. Jadi nanti tempat berkumpulnya di nyamplung. Lalu yang ketiga ada gagang atau sebagai pegangan. Lalu alat yang kedua adalah gawangan. Nah, kamu dapat memperhatikan gambar gawangan di sebelah kanan itu. Gawangan adalah sebuah alat batik yang digunakan sebagai penyangga kain ketika proses membatik berlangsung. Gawangan dapat terbuat dari bahan bambu ataupun kayu dan bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan pembatik. Nah, ini nanti digunakan ketika batik sudah dicelupkan ke warna ya, ke pewarna. Nanti ditaruh di situ, dijemur di situ. Tiga adalah dingklik atau kursi kecil ya, kursi pendek. Dingklik atau kursi kecil merupakan tempat duduk para pengrajin batik saat melakukan proses batik tulis. Kursi kecil ini dapat terbuat dari bahan kayu ataupun plastik. Namun untuk tinggi dari dingklik ini menyesuaikan dengan tinggi pengrajin batik. Lalu fungsi wajan dan kompor. Wajan berfungsi sebagai tempat penampungan lilin batik ketika sedang dilelehkan dari kondisi awal atau waktu kondisi beku. Lalu kompor kecil dimanfaatkan untuk sumber panas ketika melelehkan lilin batik. Teknik membuat batik. Ada yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama, teknik tulis. Membuat batik dengan teknik tulis merupakan cara yang paling tradisional. Pembatik menggunakan canting yang menjadi alat untuk menggambarkan batik di atas kain. Nah, jadi batik tulis ini batik yang tradisional atau caranya yang sudah lama, yang sudah kuno. Menggambar pakai pensil dulu lalu ditebali dengan canting. Yang teknik cap. Teknik batik cap menggunakan alat cap berupa stempel besar. Biasanya ukuran cap untuk membatik sekitar 20 x 20 cm. Nah, kamu bisa melihat contohnya di sebelah kanan.
Teknik cetak atau sablon. Nah, ini merupakan teknik yang paling modern ya. Kalian hanya mencari pola, bisa menggambar atau mencari, lalu dicetak dengan bantuan alat atau printer khusus. Contoh motif batik Nusantara. Nah, yang pertama di sebelah paling kiri itu adalah batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Lalu yang di tengah itu adalah motif batik Parang Rusak dari Yogyakarta. Lalu yang paling kanan itu merupakan batik Pekalongan. Nah, batik tidak hanya berasal dari satu tempat aja ya. Ini kebetulan yang ditampilkan adalah dari Pulau Jawa. Namun, batik juga berasal dari tempat lain dengan ciri khasnya masing-masing. Misalnya batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, dan batik Papua. Motif yang digunakan di Pulau Jawa kebanyakan adalah flora dan fauna. Biasanya berbentuk bunga dan kupu-kupu. Langkah-langkah membuat batik. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, membuat pola pada kain atau menggambar pola ya ini. Tidak harus menggambar sesuai, bisa jiplak aja juga boleh. Yang ketiga, menutup bagian gambar dengan lilin. Yang keempat, menyiapkan larutan untuk merendam. Yang kelima, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nah, langkah yang keenam, batik sudah jadi. Untuk memahami langkah-langkah berikut, simaklah video setelah ini dengan seksama. Memotong kain sesuai ukuran yang diperlukan, memilih pola yang ingin dibatik, serta menggambar pola tersebut di atas kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Meletakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkling. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Lalu masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih.
sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap direview materinya. Jazakumullah, anak kelas 5 Sholih dan Sholihah. Assalamualaikum.